Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan dimudahkan rezekinya, amin. Balik lagi bersama saya Darwan. Dan oke teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Lama banget gitu ya kan. Udah hampir beberapa bulan ya saya nggak ngeplog lagi ya teman-teman. Hampir terakhir tuh bulan apa ya, sekitar anjay jetek bro, sekitar bulan Aprilan ya, sekitar bulan April Mei lah saya nggak ngeplog lagi gitu ya kan teman-teman. Udah lama banget jadi kangen gitu ya kan ngeplog hari Minggu San Morian gitu ya kan teman-teman. Diniatkan kembali ya teman-teman untuk terus ngeplog lagi gitu ya kan. Karena kalau misalkan ngeplog tuh kayak menghasilkan sebuah karya gitu loh teman-teman, yang membuat saya tuh puas gitu, menghasilkan sebuah karya ya. Dan berawal dari ngerasa kayak hidup tuh gini-gini aja gitu ya kan. Terus kayak perlu sesuatu yang membuat hati bahagia. Kira-kira apa gitu ya kan. Kepikiran oh iya kayaknya pengen konten lagi. Terus cerita ke my love lah. Cerita terus dia nge-support banget gitu ya kan. Ayo katanya konten lagi, ngeplog lagi gitu ya kan. Biar hidup juga nggak gitu-gitu aja ya, memang lah. Dan kali ini ya teman-teman, saya mau membahas ya. Dan kali ini saya mau ngebahas faktor-faktor apa aja sih gitu ya kan. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesuksesan sebuah motovlog gitu ya kan teman-teman. Ini merupakan hasil pemikiran saya sendiri dan barangkali mungkin teman-teman juga sependapat atau memiliki pendapat-pendapat yang lain. Pokoknya lanjutin aja ya teman-teman untuk menonton video ini. Dan kebetulan hari ini adalah hari Minggu, tumben banget gitu ya kan, sepi, nggak ada yang San Morian. Apa mungkin karena puncak ganjil genap? Karena sudah diberlakukan ganjil genap ya teman-teman di puncak itu. Oke, langsung saja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah motovlog itu, yang pertama itu adalah tempat ya. Kalau misalkan menurut saya itu yang pertama itu adalah tempat. Ini sebetulnya enggak menyusun sih. Cuman ya tempat juga sebetulnya mempengaruhi gitu ya kan. Teman-teman itu ngeplognya di mana gitu ya kan, apakah di sebuah pedesaan, di kota-kota besar, atau di hutan seperti Trabas, Trail, itu juga sama sih mempengaruhi gitu ya kan. Karena kalau menurut saya sih, kalau misalkan di perkotaan gitu ya kan teman-teman, di perkotaan itu rame, jadi banyak gitu ya kan pembahasan yang harus dibahas. Seperti kalau misalkan hari Minggu di perkotaan tuh banyak orang misalkan ya teman-teman, dan pasti banyak orang yang San Morian juga, bermacam-macam juga motornya. Jadi bisa kita review atau apalah gitu ya kan. Seperti video saya yang waktu San Mori ada JTX tuh lumayan banyak gitu ya kan yang nontonnya. Meskipun gak mencapai 500, tetapi itu bagi saya paling banyak ya teman-teman. Nah jadi gitu faktornya tempat ya teman-teman. Kalau misalkan tempatnya sepi gitu ya kan, apa yang mau kita bahas, apa yang menjadi kelebihan dari vlog kita. Kalau misalkan rame ya ikutan rame lah, kita juga ngebahasnya enak gitu ya kan. Tapi kalau misalkan tempat sepi pasti agak flat gitu ya kan teman-teman. Tapi kalau misalkan di
Trabas gitu ya kan, ke hutan. Itu pasti seru gitu loh teman-teman. Kalau menurut saya sih paling enak tuh di perkotaan sama yang nge-trail Trabas kayak gitu loh teman-teman. Dijamin lah pasti banyak yang nonton juga kalau misalkan vlog-vlog kayak gitu. Dan tumben banget ya nggak rame. Padahal udah jam 7, jam 8, jam 8 kurang 15. Masih hari Minggu tapi masih sedikit gitu ya kan yang San Morian. Wih, mantap pemandangan. Ini tuh di daerah Ciberem ya teman-teman. Daerah Ciberem. Mau arah ke puncak teman-teman. Tapi saya turun ya, lagi turun dari Cipanas, OTW Cibeber pulang. Dan faktor yang kedua itu adalah temanya teman-teman. Sebetulnya saling bersangkutan juga gitu ya kan. Tema vlog kita apa? Tema motovlog kita itu apa? Misalkan banyak kan sekarang bucin atau daily vlog, ya kan? Atau misalkan pembahasan tentang suatu hal gitu. Banyak kalau misalkan yang Trabas, yang trail itu kan tema mereka tuh alam gitu ya kan. Ke alam jadi Trabas. Enak lah intinya udah punya tema tersendiri kalau misalkan nge-trail Trabas kayak gitu. Kalau misalkan yang di perkotaan nggak jauh dari San Mori, naik ride kan NR kayak gitulah. Gitu. Jadi kita harus memiliki temanya ya teman-teman. Yang kedua, sebetulnya saling bersangkutan juga gitu loh. Semua ini saling bersangkutan. Nah, langsung saja. Jadi untuk yang ketiga itu adalah faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah motovlog itu dari motornya teman-teman. Semakin motornya hedon ya, apalagi kalau misalkan motornya motor viral ya teman-teman, seperti ZX, terus NMAX, Aerox, yang kayak gitulah, yang semakin hedon itu semakin banyak juga. Kalau misalkan banyak yang suka sama motor kita, misalkan kita suka motor R1M, terus yang ngevlog tuh R1M gitu ya kan, kita pakai ngevlog pakai motor R1M, pasti banyak yang lihat gitu loh teman-teman. Nah jadi motor juga mempengaruhi gitu ya kan untuk kesuksesan sebuah motovlog. Karena kalau misalkan memang bisa saja kita ngevlog pakai motor apapun gitu ya kan, tetapi gitu ya kan motor juga ngedukung gitu loh teman-teman. Motor juga ngedukung karena kita udah memiliki satu kelebihan gitu ya kan. Misalkan motor kita tuh ZX lah yang lagi viral gitu ya kan sekarang, pasti banyak ditonton karena banyak orang yang suka gitu ya kan sama ZX, motor ZX gitu teman-teman. Gak rame ya, maksudnya hari Minggu nggak banyak yang San Morian teman-teman. Dan udah lama juga gitu ya kan saya nggak San Mori. Aduh. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya, faktor selanjutnya itu adalah personal ya. Personal diri kita. Kalau misalkan kenapa dari personal diri kita? Karena diri kita juga yang bisa menarik sebuah penonton gitu ya kan teman-teman. Kalau misalkan diri pribadi kita lucu, humoris gitu ya kan, pada saat ngevlog bikin orang lain ketawa, itu suatu kelebihan gitu ya kan. Berbeda lagi kalau misalkan vlogernya itu flat, datar, atau terlalu serius atau kaku dalam ngomong gitu ya kan teman-teman. Itu tuh agak kurang juga. Jadi penonton tuh agak kesannya agak datar atau bagaimana lah istilahnya kayak gitu.
Berbeda lagi kalau hal yang selanjutnya itu adalah partner kita, atau kita collab sama siapa gitu ya kan. Mungkin teman-teman pernah lihat nggak, misalkan di motovlog Dandi, si Adandi ya, yang di Bandung itu. Terus ada kan tuh teman-temannya gitu ya kan, teman-temannya yang lain, dia kan collab jadi banyakan. Terus di vlog si Adandi ada teman-temannya, dan di vlog teman-temannya juga ada si Adandi gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kita ngevlog sama orang-orang yang terkenal, terus kita masuk ke dalam vlog orang terkenal tersebut, yakinlah pasti orang juga akan nonton vlog kita selanjutnya gitu loh teman-teman. Karena diri saya pribadi juga kayak gitu. Jadi saling bersangkutan lah. Jadi intinya kita collab sama siapa gitu. Nah, collab juga mempengaruhi untuk kesuksesan kita loh teman-teman. Intinya gitu ya. Dan yang terakhir, udah nggak kerasa anjir. Udah di Cianjur aja. Udah sampai di bawah di Tugu Gentur. Nah, itu tuh tadi faktor-faktor eksternalnya ya. Nah, sekarang untuk faktor internalnya sendiri dari YouTube gitu loh teman-teman. Teman-teman juga harus tahu algoritma YouTube itu, keinginan YouTube itu seperti apa. Misalkan harus konsisten dalam upload video gitu ya kan teman-teman. Ya kayak gitulah teman-teman, harus tahu algoritma YouTube juga teman-teman. Jadi nggak asal-asalan posting, karena kalau misalkan percuma gitu ya kan, semua hal yang faktor-faktor yang tadi udah saya sebutin teman-teman udah milikin gitu ya kan, tapi teman-teman kurang paham dalam YouTube, dalam algoritma YouTube. Jadi video teman-teman nggak di-share sama YouTube-nya sendiri gitu loh teman-teman, nggak dipromosiin dari si pihak YouTube-nya tersebut gitu ya kan. Udah bikin video yang bagus tapi sama si YouTube-nya nggak dipromosiin, kan sayang banget gitu ya kan teman-teman. Ramai ya teman-teman, Hypermart Cianjur. Banyak yang senam, sama halnya kayak di Pasir Munding ya teman-teman. Lapang Pasir Munding, lapangan deket rumah, itu udah banyak banget. Yang awalnya tuh dipakai lari, cuman sekarang jadi tempat kayak pasar minggu gitu loh teman-teman. Anjay, bikin konten. Nah, naon ancil. Oi. Bocil. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang motovlogger gitu ya kan. Dipengaruhi oleh tempat, terus tema, terus collabnya sama siapa gitu ya kan, terus motor yang kita pakai apa, terus dari personalnya juga harus humoris gitu ya kan teman-teman. Terus dari internalnya itu sendiri gitu ya kan teman-teman juga harus tahu gitu algoritma YouTube tuh kayak apa, biar video teman-teman tuh dipromosiin sama YouTube, biar nggak capek sendiri gitu ya kan. Nah, jadi itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada pemikiran lain ya, bisa langsung sharing komen ya teman-teman. Dan yang saya sebutin faktor-faktor tadi itu udah ada di motovlog sukses. Contohnya siapa? Blow Rizky ya teman-teman. Blow Rizky itu awalnya kan dari Lampung ya kalau misalkan nggak salah. Mohon maaf nih kalau misalkan salah, bisa dikoreksi langsung ya teman-teman.
itu dia pindah ke Jakarta. Di Jakarta kan kota-kota besar, di sana banyak motovlog yang lain gitu ya kan, yang terkenal. Dia juga ikutan collab gitu ya kan teman-teman, ikut collab sama yang lainnya, jadi semakin mengangkat ketenaran dia gitu loh teman-teman. Dan dari personalnya dia sangat-sangat humoris ya teman-teman. Kalau misalkan dari segi temanya dia sekarang kayaknya lagi motovlog bucin kayak gitu ya teman-teman. Dan motornya juga kan head on, berawal dari motor apa ya, dulu tuh Fiction, gak tahu R15 lah pokoknya kan, kayak gitu loh teman-teman. R15 sih kalau nggak salah ya teman-teman. Nah itu dia, itu sih yang mempengaruhi kesuksesan sebuah motovlog. Dan udah ada hasilnya, udah ada contohnya gitu ya kan, Blodiski gitu loh teman-teman. Dan yang pasti itu ngedoa, dan kalau misalkan ya teman-teman berniat gitu ya kan, sangat-sangat berkeinginan untuk menjadi seorang motovlogger. Dan yang terpenting adalah doa dan usaha gitu ya kan, usaha dan gak pantang menyerah, seperti itu aja sih teman-teman. Oke. Saya rasa cukup ya. Dan semoga teman-teman bisa memahami video yang menurut saya agak ya bermanfaat lah. Intinya bermanfaat ya teman-teman. Kita saling sharing dan berbagi untuk kesuksesan kita bersama ya, sebagai motovlog gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki pendapat-pendapat lain yang sekiranya menurut teman-teman, oh ini nih sangat berpengaruh, bisa kita langsung sharing ya dengan cara komen aja langsung di bawah ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.